termaterai. Jadi kalian kalau mau membaca ayat Alkitab harus berdoa. Itu kami orang Kristen, kalau mau baca Alkitab harus berdoa. Kenapa? Karena kami tidak bisa memahami, ada banyak hal yang di dalam sini yang itu bisa dibilang termaterai. Kami mau baca 1000 kali pun selama itu Tuhan belum mengizinkan untuk kami memahami. Nggak ada tulisan besar kecil di dalam bahasa Israel, ya, bahasa Ibrani. Itu nggak ada besar kecil. Itu pertama. Yang kedua, ada Allah huruf pertamanya huruf besar dan ada Allah huruf pertamanya huruf kecil. Allah huruf besar itu menunjukkan Allah itu sendiri, yaitu Elohim Yahweh itu sendiri, dan Allah huruf kecil dari huruf A-nya huruf kecil itu menunjukkan kapan kok ada terjemahan bisa membedakan Allah kecil sama besar, padahal dalam teks Ibrani atau Yunani tidak ada seperti itu. Pencipta pakai A besar. Lah ini para hakim pakai A besar di sini. Bentar, jangan disela, jangan disela. Ini apa-apaan Anda ini? Pak Ustadz memiliki asumsi. Tadi kan Pak Ustadz memiliki asumsi bahwa bukan Allah asumsi. itu adalah untuk Musa. Sekarang saya mau bertanya. Dasarnya ada, dalilnya ada di Keluaran 7 ayat 1. Itu dalilnya, bukan asumsi. Asumsi itu tanpa dalil. Kenapa? Mau dijadikan PR saja, Mas PR. Tidak apa-apa, gantian. Iya benar-benar. Ya sama yang lain. Gini loh Bang, ini saya agak bingung dengan maksud saya, bentar Bang, saya agak bingung dengan Anda. Kepercayaan Anda Trinitas, tapi Anda meyakini Tuhan itu Esa satu-satunya. Padahal Trinitas itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sementara kalau dibilang satu-satunya itu ya hanya Sang Pencipta, atau Anda bilang YHWH itu, begitu loh. Saya bingungnya di situ Bang. Silakan Bang. Iya. Jadi ya saya lanjutkan ya Bang ya. Oke, sekali lagi saya mau kita konsisten dari tadi ya. Jadi kita mulai dari kata Allah ya. Oke, jadi Allah, kita tadi mulai dari kata Allah, lalu saya buka dengan Kejadian pasal 1. Terkatakan bahwa Allah adalah permulaan segala sesuatu. Lalu Pak Sugi bertanya tentang bagaimana mungkin Allah yang saya maksudkan dalam Kejadian pasal 1 lalu kemudian bisa selaras dengan Trinitas yang saya percayai. Ya, itu. Jadi sekali lagi bahwa dalam proses penciptaan di ayat selanjutnya itu sebetulnya kita sudah bisa melihat bagaimana peran Trinitas itu ada. Jadi antara suara mantul tolong Bapak pun Pak Gohel tolong dimute Pak Gohel. suara mantul Bapak pun Udah. Oke, lanjut Bang. mantul ya Bang ya. Iya, udah. Saya mute tadi. Bang Gohel. Ya. Jadi oke. Ya, saya lanjutkan Pak. Jadi di pasal yang kedua, ketika kita melihat bagaimana proses penciptaan itu berlangsung, sebetulnya kita sudah bisa melihat bagaimana interaksi daripada Trinitas itu. Ya, jadi dari Kejadian pasal 2 ketika Allah mulai menciptakan, maka muncul di situ interaksi antara bukan pasal 2, ayat 2. Iya, maksud saya ayat 2, sorry. Ayat 2 itu kita sudah bisa melihat interaksi antara Bapa ya, yang kemudian dikenal di dalam Perjanjian Baru itu ya, Bapa, ya toh. Nah, yang uniknya adalah bahwa Yesusnya, kata penyebutan Yesus itu belum ada di situ, ya toh. Tapi di dalam Yohanes pasal 1, ya toh, di situ penyebutan firman, ya toh, logos itu merujuk kepada Yesus. Oke, jadi gini Bang. Jadi di luar. Oke, saya komentari biar tidak kepanjangan ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutup samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, itu kalau menurut orang Yahudi sendiri dia bukan ada pribadi lain di situ, Bang. Bukan. Oke, itu kan itu kekuatan gitu loh, kekuatan Allah, atau bahkan mereka mau manai sebagai angin di situ. Bukan. Nah, itu yang harus saya luruskan. Oke. Jadi angin yang abang sebutkan itu tadi, ya toh saya ikut alurnya abang deh kalau gitu. Jangan ikut alur saya, ikut alur Yahudi. Kekuatan. Karena itu kitabnya orang Yahudi, Bang.
Enggak, saya sedang tidak membahas Yahudi, saya sedang membahas kekristenan. Iya, itu kitabnya Jadi- Yahudi yang Anda bahas. Oke, jadi kekuatan, saya coba pakai itu biar lebih mudah ya. Kekuatan itu masuk di dalam perjanjian baru, itu lalu kemudian dikenal dengan firman. Gini loh, Bang. Oke ya. Bang, bentar. Trinitas itu Bapak, Putra dan Roh. Bukan Bapak, Firman dan Roh, Bang. Ya, itu Trinitas Nah, itu itu- Bapak, Putra dan Roh. Kalau kita Nah, itu lihat tidak- skema teologi, Anda lihat skema teologi, Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak. Kan begitu tuh. Betul. Trinitas Betul, itu saya sepakat. bukan Bapak, Firman dan Roh, tapi Bapak, Putra dan Roh. Itu loh, Bang. Jadi kalau di dalam kitab Kejadian ya belum ada Trinitas, Bang. Nggak masuk. Trinitas Ya. itu kalau Bapak, Tadi kan saya Putra, dan sampaikan, Roh. Bang. Gitu loh. Tadi berarti abang tidak memperhatikan argumentasi saya. Tadi saya katakan bahwa interaksinya, bukan penyebutannya loh ya. Interaksinya. Wah, Anda sekali lagi salah menafsirkan. Tadi kita mulai dengan Allah juga Anda salah. Bentar, Bang Faisal, bentar. Jadi gini ya. Ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi itu bukan berarti ada pribadi lain yang membantu, tidak. Ada pribadi lain yang ikut serta membantu, tidak. Tetapi Tuhan dengan berkata jadi, gitu loh. Berfirman Allah jadilah terang, Betul. maka terang jadi. Bukan firman itu adalah Betul. sosok lain atau pribadi lain, begitu. Iya kan? Jadi Pak Sugi, itulah bedanya kita. Kalau sudah beda presupposisi maka akan sulit, sama-sama sulit untuk saling memahami. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kata itu, ketika dia berkata itu di dalam perjanjian baru, di dalam Yohanes pasal 1 itu muncul, yang namanya pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Oke ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Iya. Oke ya Pak ya. Ya, di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi gini, ketika firman itu sudah bentar, Bang. Allah masih Bentar. diperdebatkan. Ketika firman itu masih melekat pada Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, maka dia adalah Tuhan. Tetapi kalau firman itu sudah keluar dari Tuhan, menjadi manusia di ayat 14, dia makhluk, bukan Tuhan lagi. Begitu. Dia sudah jadi makhluk, Bang, bukan Tuhan lagi dia. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau presupposisi, Bang, kalau abang presupposisinya abang bangunan dari situ, maka kita tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Ya memang begitu pemahamannya, kita Bang. ketemu. Orang Yahudi juga Kecuali kita begitu mau dulu pemahamannya. presupposisinya. Orang katakan, Yahudi juga begitu pemahamannya. Nah, makanya tadi saya katakan, Bang, Ya. makanya tadi saya katakan bahwa kita akan berbeda pendapatnya kalau kita tidak maksudnya rendah hati untuk sejajarkan dulu presupposisinya. Kalau kita rendah hati untuk sejajarkan dulu posisinya, saya juga bisa nerima kok pandangan abang. Ya, kalau saya terima pandangan abang itu bertentangan dengan ayat nanti, Bang. Banyak ayat yang akan ayat-ayat Bible sendiri yang bertentangan dengan apa yang Anda sampaikan itu, gitu loh. Anda mengatakan Yesus itu adalah salah satu unsur Trinitas. Karena abang bangun presupposisinya. Bang Sugi. Ya. Saya boleh bertanya nggak? Oke lah. Kayaknya nggak bakal beres-beres deh. Saya kayaknya nggak bakal beres-beres deh ini. Kalau ngobrol-ngobrol terus. Apa mau tanya apa? Ya, Ada yang Kristen nggak di sini? Ya itu Bang Oscar itu. lo saya Bang Kristen. Ini Bang, saya nanya cuma simple aja ya. Iya. Foto yang sering dilihat itu ya, itu tuh kan foto Yesus ya. Pertanyaan saya, bener nggak itu tuh Yesus? Soalnya kalau kita googling ya Bang, Yesus orang Afrika, Yesus Mesir, Yesus orang China, aja beda-beda mukanya. Iya. Maksudnya yang mana? Saya pernah lihat di YouTube
ada seorang pastor, Mm-mm. nggak tahu pendeta, nggak tahu pastor, dia bilang ini bukan Yesus, ini politik Roma. Oke. Yang paling anehnya, kenapa ya? Roma Katolik itu dia bukunya itu 73 ayat Injil. Kitab Kalau Protestan 30 dia, 73 kitab. iya, kalau Protestan dia pakai versi King James, dia 66. Berarti kan 8 ayat ditinggalkan kan? 8 kitab. 6 kitab. Di 8-nya kitab ditinggalkan. Kenapa harus berbeda? Apa itu udah kuno? Apa gimana? Oke. Itu kan firman Tuhan ya. Yang pertama dulu deh, Yesus yang asli yang mana? Itu pembohongan Oke. publik. Apa asli itu? Udah, silakan dijawab, Bang. Jadi Apa beda-beda fotonya? Ya udah biar Iya. dijawab. Silakan. terima kasih. Hmm. Terima kasih pertanyaannya Bang Maisal Farison. Jadi terkait dengan gambar, ya toh, saya sendiri tidak sepakat ya bahwa semua gambar yang dipublish itu adalah gambar Yesus. Saya sendiri tidak sepakat. Ya toh. Kenapa? Karena yang menggambar itu saat itu tidak bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau ada gambar, maka itu hanya diyakini. Itu kembali kepada pribadi ya. Jadi konteksnya adalah pribadi-pribadi lagi yang melihat itu. Kalau saya sendiri pun ya toh, Bang, tidak maaf, mengakui. Bang, maaf ya. Maaf, saya potong, Bang. Takut ini 10 menit lagi maghrib ya. Maaf saya potong. Iya. Kalau misalkan banyak yang tidak meyakini, kenapa nggak ditentang seluruh umat Kristen bilang ini bukan Yesus? Dan kenapa banyak, maaf ya, di media sosial saya masuk Kristen bermimpi ketemu Yesus. Ya Yesus yang mana Anda ketemu itu? Ya katanya seperti yang digambar-gambar Bang, itu, para murtadin itu. Oke. Tidak masalah. Kalau bukan itu, kalau Itu bukan saya bisa itu, jawab. kenapa bilang Simpel begitu? sebetulnya Bang. Oke, silakan Jadi, Bang, silakan kalau jawab, Bang. hal yang Maaf aja, Bang Faisal, Kenapa biarkan nggak bisa kasih kesempatan menjawab, Bang. simpel sih Bang itu sebenarnya. Yang tidak fundamental itu sebenarnya tidak terlalu diperdebatkan, itu tidak masalah. Itu kan tidak terlalu fundamental. Masalah, orang menganggap itu Tuhan loh. Iya. Yang menganggap Kalau itu sebenarnya masalah bukan itu Tuhan, kalian. kenapa foto Karena orang tua aja? Masalah loh, itu, Bang. saya sendiri tidak menganggap itu masalah. Cuma Anda yang menganggap itu masalah kan? Enggak, Ya. Bang. Nah, iya dong. Masalahnya saya pernah bertanya ke grup yang lain, Ah. jawabannya beda lagi. Ya, berarti kita beda teologi dan dia dari sudut pandang yang berbeda. Kekristenan itu juga banyak, Bang. Berarti itu pembodohan publik dari kecil dong ya. Ini Yesus nih, ini Yesus ya, ini Yesus. Kan berarti gitu kan diajarin kan? Ya, Ini jadi yang Yesus, apa ini terbayang, apa yang terbayang oleh orang-orang Kristen ya seperti yang ada di gambar itu. Itu yang mewakili. Yesus. Iya kan? Pembodohan Begitu, publik Bang. loh itu, Bang. Kenapa nggak foto orang tuanya aja gitu? Saya tidak mengatakan bahwa itu. Ya, Jadi yang menganggap itu pembodohan publik adalah Anda. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa saya sendiri tidak menyatakan bahwa ada gambar-gambar tertentu itu adalah gambar Yesus. Kalau Anda pernah baca buku-bukunya Da Vinci Kid, tahu Da Vinci Kid? Nggak tahu, Bang. Sudah pernah baca buku itu? Kalau belum tahu baca dulu semua Kalau bukunya, buka ada aja, sekitar Bang. 13. Kalau logika, ini kayak gini ya, maaf ya Bang ya. Abang Ya, pasang ini- foto penjahat ini di logika dalam. ini. Pasang foto nih penjahat nih di rumah. Ini penolong kita loh. Mau nggak digituin? Abang Mm-mm. mau nggak bilang ke anak ini penolong kita? Nggak mau kan? Ini siapa? Kan ngajarinnya doktrinnya Gini loh, Bang. Yesus. Jangankan Tuhan, Ini Yesus kakek ini kita, siapa? misalnya kakek kita, ini bukan kakek kita pajang, ini kakek kita itu aja udah jadi masalah ya Bang. Apalagi ini Jadi masalah Tuhan Bang. loh. Ini seluruh umat maaf ya 80% lah banyak yang tahu, yang menganggap itu Yesus. Kalau nggak jadi masalah bagi Ya, itu Anda ya cuma Anda sih yang- perlu Anda- dipertanyakan ini, Ya. perlu dipertanyakan pada diri Iya. Anda Bang. Enggak. Karena Menurut saya, makanya saya contohkan Anda tadi yang- begini Bang. Ini misalnya Anda punya kakek, ya kan? Pokoknya nemu gambar di jalan, dipampang di tempat Anda, inilah kakek Anda. Padahal itu bukan kakek Anda, Loh, kan masalah Bang. Apalagi dianggap Tuhan. enggak, Tuhan. menurut saya Orang yang percaya. menganggap masalah itu orang lain. Oh berarti Tergantung ya pribadi-pribadi, sudah. Bang. Kalau itu nggak masalah bagi Anda, misalnya Anda ditempelin apa ya ini orang lain tapi dia aku kan kakek Anda, nggak masalah ya terserah Anda lah, kami nggak maksa Bang. Enggak masalah, Bang. Iya iya, Itu nggak bukan- masalah Bang. Bukan nggak hal yang masalah. terlalu Tapi esensial. bagi orang yang Kristiani, mau berpikir secara Iya, sehat Bang. itu bermasalah Bang. Itu Ya udah, bukan Yesus. Bang Faisal, Bukan Yesus. Bang Maisal, dia nganggap nggak masalah, jangan Pembahasannya jangan terlalu di melebar. jangan di apa Bang, jangan dipaksa, jangan. Bagi dia nggak masalah ya sudah. Saya bertanya, Ya.
kan orang menganggap itu Yesus. Iya. Memang betul. Tahu Jadi Yesus. kalau bagi saya itu tidak masalah. Jadi Ya mungkin sudah, kita Bang. orang bisa bertanya ke Dia orang sudah yang- menganggap tidak yang menganggap itu masalah. masalah. Ya sudah, biarin. Jangan dipaksa. Nggak boleh. Misalnya Iya, kalau iya. saya pribadi bermasalah, saya kasih contoh kan, tiba-tiba ada orang datang membawa gambar, ini gambar kakekmu ini, padahal tidak ada yang tahu kakek saya, tentu akan bermasalah kalau itu kita anggap kakek saya, apalagi ini Tuhan gitu loh. Tapi kalau Anda menganggap tidak masalah, ya udah nggak apa-apa. Tapi bagi saya bermasalah, bagi Bang Maisal bermasalah. Oke, silakan yang lainnya, Bang Ini Bilal. siapa itu Yesus? Bentar dulu, saya sambut dulu Bang Bilal. Assalamualaikum Bang Bilal. Waalaikumsalam. Sebelum maghrib katanya kan firman itu telah menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Aku mau nanya dulu ini sama siapa ini Soskar? Ketika Gabriel datang kepada Maria, apakah Gabriel mengatakan kau akan mengandung firman dari Tuhan menjadi manusia? Ada nggak ayatnya di situ? Ketika Gabriel menemui Maria. Sebetulnya kalau abang baca Alkitab dengan teliti ada sih. Iya, coba kita baca. Ayo. Nah, Anda kan tadi bertanya, itu Iya, ada nggak kalimatnya seperti itu? Enggak, saya memulai dari pernyataan dulu. Tadi kan abang, Bang Bilal ya, Bang Bilal buat pernyataan dulu baru bertanya. Otomatis kalau sudah ada pernyataan, berarti sudah ada penyelidikan, kan begitu? Oh, diselidiki gitu. Berarti Lu, kelahiran Yesus abang tidak diselidiki gitu. konsisten. Masa abang memberikan pernyataan, tetapi tidak Oh, menunjukkan fakta penyelidikan Anda. Saya baca ya. 10 menit lagi ya Bang ya. 10 menit lagi untuk apa? Iya, Bang. Ya, silakan baca Bentar. dulu. Oke. Siap, Ustaz. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus dalam bulan yang ke-6. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah." Di mana di situ Bang akan ini mengandung ini firman anak laki akan menjadi manusia? Ayo. Coba buka di satu Yohanes. Yohanes Enggak pasal butuh satu 14. Yohanes. Enggak butuh satu Yohanes. Sekarang ayat ini diterangkan dulu. Gua enggak bawa Yohanes 1. Ini ayat yang jelas kitabmu loh. Jadi abang siap dengar lewat ikuti posisi saya ya. Saya akan Iya, jelaskan Bang. lewat. Bang, Jadi, iya. logika saya. Enggak. Tapi Apa? jangan asumsi Bangnya. Jangan asumsi ya. Oke, Bang. Saya minta ada kalimat Ini enggak mengandung firman asumsi, itu ya. Bang Bilal, Iya. potong ya. Maaf Bang Bilal, saya potong ya. Kalau kita, ini saya yang tadi ya, saya masukin foto saya nih. Ini Presiden Republik Indonesia. Wah, bisa dibunuh saya kan. Bisa diincar sama polisi. Ini Ya. foto Yesus. Tapi sekarang orang pada bingung, Yesus ini asli apa enggak gitu. Kita bingung gitu. Dan jujur saya belum ada jawaban dari dulu sampai sekarang. Boleh saya kan? Kan kita tahu nih, Ini ada yang presiden kita nih. Ah, ini Yesus nih. Ternyata sekarang banyak mempertanyakan ini Yesus apa bukan nih. itu sebenarnya hal-hal yang sederhana yang tidak perlu ditanyakan, Bung. Iya, ya udah Jadi, kalau Anda enggak mau kalau- menanggapi dia, silakan tanggapi ayat yang saya bawa tadi. Nggak, tadi punya dia kan saya sudah jawab, cuma belum Iya, puas. tanggapi dulu. Jadi, Ada enggak kalimatnya Maria itu akan mengandung firman? Oke, Bang Bilal. Jadi Silakan. kalau Bang Bilal pakai hermeneutik yang benar, ya toh, maka pernyataan literal itu tidak menjadi hal yang penting. Yang saya ya toh. tanyakan ada Jadi, enggak di situ? Ada enggak di situ tulisannya akan mengandung firman menjadi manusia?
abang paham tidak tadi saya bilang pernyataan literal? Enggak butuh Literal itu paham, literal. Bang. Sekarang saya yang baca kitabmu. Makanya tadi saya bilang literal itu paham tidak bang? Saya nggak butuh literal. Yang saya butuh di kitabmu itu tulisannya. Abang masa abang membicarakan sesuatu yang abang sudah baca? Itu lalu saya bilang secara literal tidak tertulis. Lalu Kan jelas tertulis lah. Seperti Iblis mengatakan. Iya kan? Tidak ada tertulis. Jadi Jatuhkanlah dirimu, Bang tidak Bilal. akan terhantuk kan gitu. Bang, saya pamit Ya, ya. kalau- Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bang Oscar ya. selamat sore, terima kasih. Iya bang, saya orang Batak Bang Baru. Bang Oscar, Pak Ustadz nanti ada kesempatan saya boleh nimbrung lagi ya. Boleh bang, nanti Kalau ada kesempatan. nanti Bang kalau Oscar. saya live boleh. Bang Gi, boleh Oscar. saja lah. 10 juta lah. Gimana bang? halo. 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 Nah, itu aja bang. Silakan Bang Jamie. Kita aja. Saya Iya, kita sebagai umat Islam bingung bro, karena ayatnya banyak yang bertentangan gitu loh. Oh begitu. Betul. Gimana menurut Anda bro? Kalau menurut saya dari pandangan Kristen sih, sebetulnya dari ini diskusi ya, bukan debat ya. Ya, monggo. Sebetulnya dia disebut Tuhan karena memang dia Tuhan yang turun menjadi manusia. Dia disebut Nabi karena ada sifat kenabian. Kayak dia kok Yesus disebut guru karena dia bisa mengajar juga, makanya disebut guru. Jadi ada banyak pandangan orang dan panggilan orang terhadap Yesus, ya kan? Sama kayak saya pernah dengar sebuah debat waktu seorang ustadz bertanya begini dalam Matius, yang betul mana sih? Yesus itu Immanuel atau Yesus sih, ya kan? Ya itu Immanuel itu panggilan orang atas dirinya. Iya, kan? itu kan Tapi menurut ketika- pandangan orang ya bro ya. Menurut pandangan Yesus sendiri sebenarnya dia ini apa? Dia Tuhan. Di mana? Kalau pandangan Yesus. Ya di mana dia mengatakan bahwa pandangan dirinya itu Tuhan tuh di mana itu? Ada Yesus ngomong Di begitu? semua ayat Alkitab itu, Iya, satu di semua ayat aja. Alkitab itu, Satu aja lah oke, satu gitu. dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata begini. Engkau, dia bilang kepada murid-muridnya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi begini mas, saya mau menjelaskan bahwa ketika orang bertanya bahwa di mana di Alkitab Yesus berkata aku adalah Tuhan atau sembahlah aku, ya kan? Itu kan sering saya dengar pertanyaan kayak begitu kan. Nah, saya mau jujur mengatakan bahwa ketika ada pertanyaan yang semacam itu orang yang tidak mengerti sejarah bangsa Yahudi. Kenapa? Karena jangankan menyamakan diri dengan Tuhan, orang yang menyebut nama Tuhan aja dengan sembarang itu dilarang. Langsung hara itu, lidah jahat itu menyebut nama tetragrammatonnya Tuhan. Anda tidak tahu ya kalau Makanya di dia dalam kitabmu itu banyak sekali orang-orang disebut Tuhan ya. Bukan cuma Yesus sebenarnya kok. nggak ada. Yesus sendiri ngomong gini tuh. Bukankah ada tertulis di dalam Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Di mana itu bang? Ayat mana? Yohanes 10 ayat 34. Oke, sebentar saya buka kitab ya. Tapi ini diskusi bang ya. Iya, iya, Supaya- iya. Karena saya melihat hampir semua di TikTok itu kalau membahas ajaran agama orang, itu saya bilang kalau mau belajar bahasa Indonesia ya buka bahasa Indonesia bukunya, jangan pakai bahasa Inggris. Karena nggak nyambung. Ya Yohanes berapa bang? Yohanes 10:34. Jadi Ya, apakah Yohanes benar 10 katamu ayat- tadi kalau ada orang Yahudi disebut Tuhan itu nggak mungkin? Nah itu saya tunjukkan itu. Ayat 34. Iya. Yohanes 10 ayat 34. Bentar bang ya. Oke, saya menamakan ini. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Iya bang, gini,
Di situ harus dipahami Allah itu Allah tulisannya huruf kecil. Karena banyak ilah-ilah lain yang disembah oleh bangsa Israel. Makanya waktu Nabi Musa menerima menerima 2 loh batu, 10 hukum, itu bangsa Israel memang bahasa Israel ini kenal huruf besar kecil. Itu tulisannya huruf kecil, Bang. Jadi begini, banyak ilah sama kayak di Ka'bah. Ada 360 patung, ada 360 ilah di sana. Jadi itu itu bukan Tuhan huruf besar, itu huruf kecil Allah. Allah, karena Allah itu banyak penyebutannya. Jadi itu kecuali di situ ditulis huruf besar. Makanya Yesus berkata, aku telah berfirman, kamu adalah Allah, ya toh? Jadi Allah huruf kecil. Jadi karena kebanyakan manusia. Kalau saya tunjukkan bukan Allah pakai huruf A besar gimana? Bagaimana, Bang? Kalau saya tunjukkan dia bukan Tuhan Sang Pencipta tapi disebut Allah pakai A besar gimana? Coba tunjukkan. Mazmur 82 ayat 8. Mazmur 82 ayat 8. Mazmur 82. Ini teman-teman di chattingan kok banyak yang menghujat ya. Emang di agama itu diajarkan menghujat ya. Mazmur berapa, Bang? 82 ayat 8. Ayat 8. Bangunlah ya Allah. Itu hanya A besar bukan? Sebab Engkau Itu hanya A besar bukan? yang huruf besar. Nah, iya. Itu bukan Tuhan Sang Pencipta Ya, itu. Iya benar, tapi Allah yang dalam Mazmur ini berbeda dengan ilah atau ilah lain dalam perjanjian baru, Bang. Harus beda. Anda tadi mengatakan Anda tadi mengatakan bagi orang Yahudi tidak ada orang disebut Allah. Saya tunjukkan bentar dulu, jangan dipotong. Yohanes 10 ayat 34 Anda bilang, "Oh, itu Allah dengan huruf A kecil." Sekarang saya tunjukkan ada bukan Tuhan Sang Pencipta tapi disebut dengan Tuhan. Ini kalau yang versi saya ini Tuhan T besar semua, TUHAN besar semua nih. Ya. Kalau yang di dalam Bible saya, yang di Alkitab itu diterjemahkan pakai Allah tapi hanya A besar. Nah, ini bukan Tuhan Pencipta ini. Coba. Bukan. Kamu nggak mengerti maksud dari konteks ayat Alkitab ini. Ini ngerti banget. Saya ngerti banget, Bang. Itu konteksnya Tuhan berdiri di sana. Kamu nggak mengerti. Kata siapa saya nggak ngerti? Kamu nggak mengerti. Apanya nggak ngerti? Karena ini kita bentar. Kalau nggak ngerti saya jawab. Bentar ya, jawaban saya salah apa benar? Saya jawab. Bentar. Saya jawab. Mungkin kan saya jawab. Saya kasih waktu 5 menit untuk berbicara, nanti Mas PR 5 menit juga, gimana? Ya. Gantian dong, saya jelaskan. Ya, saya kan host di sini. Ya, saya jawab ya. Nanti Ustaz Sugi dulu 5 menit, Ya. nanti ditanggapi Mas PR Ya. 5 menit, lalu Mas Yohana 5 menit, gitu ya. Monggo. Ini dia bilang tadi bahwa bagi orang Yahudi jangankan menyebut Tuhan, menyebut namanya saja tidak berani. Jadi saya tanya sama dia, di dalam kitabmu ada enggak selain Tuhan disebut Allah? Oh, enggak ada. Saya tunjukkan Yohanes 10 ayat, bentar, jangan dipotong. Yohanes 10 ayat 34. Ya, kata dia tidak ada orang disebut disebut Allah. Saya tunjukkan. Oh, itu pakai A kecil, ngeles dia kan, ngeles. Oh, itu pakai A kecil. Oke. Saya tunjukkan lagi, bukan Tuhan tapi disebut Allah dengan A besar. Di mana? Mazmur 82 ayat yang ke-8. Bangunlah ya Allah. Hanya A besar. Hanya apa sih? Aduh. Tunggu dulu, oke. Baik dia. Lanjut. Turun dulu baru naik lagi. Turun dulu baru naik lagi. Ya, dia ngeles. Ya, dia ngeles bahwa tidak ada selain Tuhan pakai A besar. Saya tunjuk. Bangunlah ya Allah. Ya, ini hanya A besar, hakimilah bumi. Sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Siapa yang berbicara di sini? Yang berbicara adalah Tuhan Sang Pencipta.
dibaca di ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, ini Tuhan berfirman kepada Allah lain. Bangunlah ya Allah, hanya besar, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ini konteksnya apa? Tuhan berbicara kepada hakim-hakim. Kata siapa? Saya tidak paham Bible, paham sekali ya. Itu, terima kasih. Oke, giliran saya. Silakan. Oke, monggo Mas PL 5 menit, lalu saya kembalikan kepada Mas Yohanan 5 menit. Baik. Ini agak lucu Bang, karena ini kitabnya kami. Kalau Anda tidak mengerti konteks dari Alkitab ini ketika dikatakan bangunlah ya Allah, itu bukan Allah lagi berfirman kepada dirinya sendiri atau kepada Allah lain, bukan. Ini permohonan, ini makanya di situ judulnya Allah dalam sidang ilahi. Ya kan, berikan dari ayat 3, berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ayat 6, ayat 8, bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Itu dia memohon kepada Allah. Beda konteksnya dengan yang tadi Yohanes. Kenapa saya bilang berbeda? Sederhana Bang, karena untuk menunjukkan bahwa itu adalah Tuhan yang dimaksud dalam Alkitab, dia menggunakan Allah huruf besar. Tetapi ketika tujuannya itu untuk Allah huruf kecil atau sesembahan bangsa Israel, itu menggunakan kata Allah huruf kecil. Jadi memang benar, hampir semua dalam perjanjian lama begitu banyak kata Allah huruf besar. Jadi maksud saya adalah, bukan saya mengatakan tidak ada Allah huruf besar, bukan. Maksud saya, ketika itu penunjukannya kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah atau Tuhan atau Yod He Vav He, itu menggunakan huruf besar, huruf kapital, huruf A. Tapi kalau itu tujuannya untuk patung atau Allah ilah lain yang disembah seperti patung-patung yang dibikin, itu menggunakan kata Allah huruf kecil. Itu Bang. Jadi itu dari saya. Makanya ketika bicara tentang Allah, gini Bang, jangan untuk memahami ayat Alkitab, ini satu, saya mau bilang kepada umat muslim yang komen-komen jelek. Ini kitab kami, kitab dari Allah yang saya bilang adalah Alkitab, ini dibilang termaterai. Jadi kalian kalau mau membaca ayat Alkitab harus berdoa. Itu kami orang Kristen, kalau mau baca Alkitab harus berdoa. Kenapa? Karena kami tidak bisa memahami, ada banyak hal yang di dalam sini yang itu bisa dibilang termaterai. Kami mau baca 1000 kali pun, selama itu Tuhan belum mengizinkan untuk kami memahami. Ini mungkin untuk sebagian orang sebuah kebodohan. Tapi saya berapa kali membaca Alkitab dari awal sampai akhir, jujur saja, nanti Tuhan yang berkehendak untuk saya memahami. Makanya itu yang saya bilang, ketika ini bukan melebar, saya harus menjelaskan ke teman-teman muslim bahwa tidak semua dalam Alkitab itu hanya dibaca per ayat saja. Contoh ayat 8, pembunuhan. Oh kok ini cuma untuk membunuh. Baca dari awal sampai satu perikop itu supaya mengerti maksud dari ayat Alkitab itu sendiri, Bang. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin agak keras untuk ngomong ini, tapi dari pandangan saya, Pak, kita nanti majalah. Kita berpandangan terhadap Alkitab seperti itu, Bang. Jadi ayat Alkitab itu seperti yang Sudah ya, maksudnya waktunya sudah selesai. Oke. Ya. Oke, kemudian sekarang Mas Yohanan dulu, Ustaz Sugi ya. Mas Yohanan, monggo saya kasih waktu 3 menit untuk berbicara. Monggo Mas Yohanan, sebelum saya kembalikan ke Mas Wadud lalu Ustaz Sugi. Oke, jadi saya hanya menambahkan saja. Ini jangan diambil hati ya. Omongan saya kalau mungkin agak sedikit berbeda. Ini kan katanya kan kalau dikatakan kalau Ustadz Sugi kok menafsirkan Alkitab orang Kristen. Nah, saya orang Kristen nih. Ya, orang Kristen saya dari lahir saya. Nah, jadi gini, saudara VR ya. Jadi kata Allah besar kecil itu tidak terdapat di dalam tulisan rukun bahasa Semitik. Ya, nggak ada tulisan besar kecil di dalam bahasa Israel. Ya, bahasa Ibrani. Itu nggak ada besar kecil. Itu pertama. Yang kedua, soal Allah.
kalau dibilang banyak Allah di surga di dunia, itu sudah termaktub atau tertulis di dalam 1 Korintus ayatnya yang ke 1 Korintus 8, Bang. 1 atau Korintus 8 ayat 6. Oh, 1 Korintus 8, Bang. 1 Korintus 8, kita lihat dulu dari ayat yang keempat ya. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Jadi Allah itu jelas cuma satu, gitu ya. Terus di ayat yang kelima, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga. Jadi emang banyak disebut Allah tuh emang banyak. Jadi kalau mau tadi di sampai ngeles besar kecilnya tulisan itu nggak ngaruh buat orang Ibrani. Sorry ya, itu yang kedua. Lalu berikutnya gini, di ayat yang ke-6 itu ditegaskan bahwa namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi Allah itu emang banyak, Elohim ya, Elohim itu emang banyak. Yang bisa disebut Elohim yang sejati ini menguatkan dalil di Yohanes 17 ayat 3 bahwa engkau adalah satu-satunya Elohim yang benar ya, yakni Bapa. Itu kan perkataan Yesus loh ya. Kita orang Kristen pasti ikut Kristus. Apa kata Kristus adalah yang kita ikuti ya sebagai orang Kristen. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kita hidup. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu. Olehnya itu dalam bahasa Inggris itu through him. Ya. Jadi di sini saya cuma mau menjelaskan. Oke, mau pakai bahasa besar kecil atau bagaimanapun itu nggak ngaruh bagi orang Ibrani gitu ya. Jadi banyak memang Allah yang disebut Allah itu banyak gitu. Tapi hanya Bapa saja yang bisa disebut sebagai satu-satunya Elohim yang benar. Yakni siapa? Yod-He-Vav-He. Ya. Itu. Lalu kata Tuhan, penerjemahan kata Tuhan di ayat 6 ini menggunakan kata Kyrios yang juga disematkan untuk nabi, yang juga disematkan untuk raja, gitu loh. Dan itu banyak, ya. Bisa disematkan juga untuk Tuhan. Lalu pakai kata yang mana ini? Ternyata Kyrios di sini hanya untuk membedakan antara Bapa dan Yesus. Jadi jelas Kyrios di sini tidak disematkan kepada Allah, yakni pada Yesus Kristus yang merupakan perantara. Dan jelas Yesus Kristus disebut sebagai imam besar dan rasul di Ibrani 3 ayat 1. Gitu loh. Itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Ini bukan untuk menyerang iman siapa-siapa, enggak, ini hanya berdiskusi kan kata Anda kan. Terima kasih. Monggo kita kasih kesempatan Ustaz Sugi dulu, lalu Mas Badut ya. Iya. Mas Badut setelah Ustaz Sugi setelah ini. Oke, Jadi jadi 5 menit. saya melihat VR21 ini hanya ngeles saja. Pertama, dia tadi mengatakan tidak ada orang disebut Allah kecuali Allah kecil, enggak ngomong seperti itu. Makanya setelah saya tunjukkan terkaget-kaget dia bahwa di dalam Bible itu banyak sekali orang yang disebut Allah. Kemudian setelah terbukti dia ngeles, oh itu pakai Allah kecil. Nah, lalu kalau disebut Allah selain Allah Sang Pencipta pakai A besar gimana? Oh nggak ada, saya tunjukkan lagi, ngeles lagi. Padahal jelas-jelas di ayat ini konteksnya adalah Tuhan berbicara kepada para hakim. Kalau kita baca dari ayat 1 ketahuan itu ya. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Ini para Allah di sini ini hakim. Ya, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa dalam kegelapan. Mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Ayat 6, jelas nih. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Kamu adalah Allah, di sini adalah para hakim. Jadi kalau di dalam Bible tidak ada orang disebut Allah, itu bohong. Jelas di sini hakim-hakim pun disebut Allah. Kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi. Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat 8. Ya, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian.
Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Jadi siapa yang ngomong bangunlah ya Allah? Ini Tuhan sang pencipta. Kepada siapa? Kepada para hakim. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Jadi di sini ada Tuhan berbicara kepada hakim. Bentar, belum selesai waktu saya. Ya, jadi di sini Tuhan berbicara kepada para hakim. Nah, pakai huruf apa? A besar. Jadi benar yang dikatakan Bang Yohanan tadi bahwa bahasa Ibrani tidak kenal dengan A besar A kecil. Di situ pakai kata ganti Elohim. Tidak ada E besar E kecil. Jadi semuanya disebut pakai kata yang sama Elohim, baik sang pencipta maupun para hakim. Ya, jadi itu hanya ngeles saja. Ternyata di dalam Bible banyak orang yang disebut Allah, baik pakai A besar maupun A kecil. Jadi kandas sudah pernyataan Bang VR 21 yang mengatakan bahwa di dalam Bible tidak ada orang disebut Allah selain Yesus. Terima kasih. Nah, saya tidak tanggapi. Oke, saya tanggapi langsung ya. Saya bukan mengeles. Ini sekali lagi ini kitab dari saya. Ini kitab kami. Kami yang lebih memahami daripada kalian. Jadi baru dari membaca ayat Alkitab tadi, Bang siapa ini? Bang Sugi ya. Bang Sugi aja udah memiliki sebuah kesalahan di sini. Contoh, di sini dikatakan ayat 6, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Berarti yang lagi berfirman itu Allah. Ini perkataan Allah. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dia lagi menunjukkan yang bukan Allah atau dirinya sendiri, tetapi Allah lain. Allah lain dalam artian ilah-ilah sesembahan bangsa Israel. Itu jangan ditafsir. Makanya saya bilang, itu huruf kecil. Kalau dua-dua harus huruf besar, ini lucu. Kalau Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Makanya ayat 8 yang lebih menjelaskan lagi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Makanya itu yang saya bilang, saya bukan ngeles Bang. Ini makanya saya bilang, saya bukan ngeles. Saya tahu benar, saya tahu persis, saya dilahirkan dari agama Kristen memang. Jadi harus membedakan antara Allah huruf besar dan Allah huruf kecil. Kalau yang tadi yang sudah keluar tadi bilang bahwa Allah huruf besar dan Allah huruf kecil tidak ada bedanya. Bagaimana bisa tidak ada bedanya? Justru dengan huruf kecil itu membedakan bahwa ada lebih dari satu Allah yang dipercayai oleh umat Israel. Tapi Allah huruf besar yang saya maksudkan itu menunjukkan adalah Elohim itu sendiri atau Yod He Vav He. Ketika ayat itu ditunjukkan bahwa ini adalah Allah, maka menggunakan huruf besar. Ketika dia ditujukan untuk ilah-ilah lain sesembahan atau patung yang disembah oleh bangsa Israel, dia menggunakan huruf kecil. Itu maksud saya, Bang. Jadi jangan salah memahami maksud dari saya bahwa saya tidak pernah berkata bahwa tidak ada Allah huruf besar. Bukan itu. Jadi abang jangan senang dulu dengan berkata bahwa saya udah menunjukkan bahwa itu tuh ada tuh ayatnya huruf Allah huruf besar. Bukan. Maksud saya menjelaskan, bukan mau mengulang-ulang ini. Maksud saya mau menjelaskan bahwa benar adanya bahwa ada Allah huruf pertamanya huruf besar dan ada Allah huruf pertamanya huruf kecil. Allah huruf besar itu menunjukkan Allah itu sendiri, yaitu Elohim Yahweh itu sendiri. Dan Allah huruf kecil, dari huruf A-nya huruf kecil, itu menunjukkan Allah lain, bukan dia sendiri. Itu Bang, jadi bukan ngeles. Semuanya mengerti maksud saya. Karena kalau dia sama huruf besar semua. Sudah ya, sebentar, belum selesai kan? Waktu habis. Ini waktunya sudah selesai loh. Ya. Oke, siap. Lanjut aja. Oke. Mungkin saya kerucutkan dulu Mas PR. Gini maksudnya mungkin Satsugi. Sejak kapan kok ada terjemahan bisa membedakan Allah kecil sama besar, padahal dalam teks Ibrani atau Yunani tidak ada seperti itu. Sejak kapan itu ada dan bagaimana prosesnya? Mungkin gitu dulu. Monggo, 2 menit ya, saya bisa jenengan jawab. 1 menit aja. 1 menit aja. Monggo. Ini mungkin kayaknya belum mengerti maksud saya. Kalau itu Allah itu semua sama dan Allah di dunia ini banyak dan semua sama, maka Alkitab akan menulis Allah dengan huruf besar semua. Tapi sesembahan orang Israel yang di luar Tuhan yang Esa itu disebut ilah-ilah lain. Dia menyembah patung. Tapi untuk membedakan Allah yang disembah adalah Allah Yahweh, maka dia menggunakan huruf besar. Tapi ketika itu menunjukkan kalau itu patung atau itu bukan Tuhan yang sebenarnya disembah, dia menggunakan kata
Allah huruf kecil, itu untuk membedakan, Bang. Itu aja, itu sederhana aja. Makanya kita perhatikan di ayat 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi itu Tuhan lagi berfirman, kamu adalah Allah. Allah itu dalam artian itu adalah huruf kecil. Berarti entah itu dia sesembahan atau itu patung atau apapun, atau yang dibilang tadi hakim atau apapun, itu dia membedakan bahwa yang lagi bicara itu Tuhan. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Allah artinya ya entah itu patung atau sesembahan yang mereka sembah. Kalau itu huruf besar sama, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, kamu adalah aku itu sendiri. Itu nggak mungkin, Bang. Jadi mohon maaf kalau penjelasan ini agak rumit, tapi menurut saya sederhana, Bang. Karena Oke, waktu habis. itu membedakan aja, jadi ini bukan ngeles. Oke ya. Jadi Ya, Mas PR, monggo Ustadz Sugi ditanggapi. kalau kita lihat dari awal, pertanyaan saya tadi jelas ya. Apakah di dalam Bible tidak ada orang disebut Allah? Oh, tidak ada. Kecuali Anda mengatakan kecuali pakai A kecil. Tidak ada. Anda nggak bilang begitu ya. Nah, kemudian di ayat 6 ini saya tidak mengatakan Tuhan berbicara kepada Tuhan. Saya harap Anda tadi nyimak. Justru saya mengatakan di sini Tuhan berbicara kepada para hakim. Bukan Tuhan berbicara kepada Tuhan. Salah saya di mana? Ya, saya menjelaskan itu tadi. Nah, karena di sini Tuhan berbicara kepada hakim, maka di ayat 8 ketika dia berkata, Tuhan berkata, bangunlah ya Allah, ini bukan berarti Tuhan berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan berbicara kepada hakim. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Ya, jelas ayatnya. Benar kan? Lah ya, di sini Tuhan berbicara kepada hakim. Nah, kata Allah yang untuk hakim, bentar jangan disela. Kata Tuhan yang untuk hakim ini pakai A besar. Kata Anda tadi tidak ada selain Tuhan, Sang Pencipta pakai A besar. Lah ini para hakim pakai A besar di sini. Bentar, jangan disela, jangan disela. Ini apa-apaan Anda ini? Anda tadi bicara nggak saya sela, ini nyela pula. Tambah lagi 2 menit waktu saya. Ya, jadi aku sendiri telah berkata, ya, bangunlah ya Allah. Allah ini di sini para hakim pakai A besar, katanya tadi nggak ada. Selain Tuhan pakai A besar, selain Sang Pencipta, ini para hakim pakai A besar. Anda ngeles ketahuan. Sekarang kembali kepada Yesus. Yesus disebut Allah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu sama seperti Musa. Makanya ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, tapi Yesus mengatakan, mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab mereka juga banyak orang disebut Allah. Makanya Yesus berkata, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini bukan berarti Yesus sudah jadi Allah sejak zaman Musa. Tidak, maksud Yesus dia mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat kamu ada orang disebut Allah, yaitu Musa. Di dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa juga disebut Allah. Lihat, aku berfirman kamu adalah Allah bagi Firaun dan Harun adalah nabimu. Apa maksudnya Allah di situ? Maksudnya adalah sebagai sang penyampai firman. Makanya di ayat 35-nya dikatakan, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Yesus adalah Allah, nggak keberatan saya. Tapi dia sebagai sang penyampai firman, sebagaimana pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 14, segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerima, tetapi dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Yesus Allah, tapi sebagai sang penyampai firman, sebagaimana Musa adalah Allah, dia sebagai sang penyampai firman kepada Firaun. Makanya kalau kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat Keluaran 3 ayat 14, di situ dikatakan, lihat aku mengutus aku kepadamu. Ya, di situ bukan berarti Tuhan mengutus Tuhan, tidak. Tetapi maksudnya Tuhan mengutus Musa. Kenapa Musa itu pakai kata aku juga sama seperti Tuhan? Karena Musa adalah Allah. Terima kasih. Monggo Mas PR ditanggapi. Sederhana sih menurut saya, kebenaran itu hanya bisa ditujukan kepada siapa yang Allah berkenan. Saya bukan ngeles. Sekali lagi, ini firman Allah ditujukan untuk kami orang Kristen. Kitab kalian itu berbeda dengan kitab kami. Jadi semoga ini jadi pelajaran buat kita bersama, bahwa teman-teman di room ini yang saya baca memang semuanya argumennya seperti itu. Saya juga agak
kesal kalau lihat teman-teman Kristen yang punya komen yang negatif terhadap teman-teman Muslim, dalam artian gini. Yang saya PR jangan fokus ke typingan, jangan fokus ke yang dibicarakan Pak Sugi aja. Biar kan saya punya waktu. ya monggo. Nggak apa-apa. Jadi bicara tentang ayat Alkitab, yang saya mau jelaskan tadi itu sebetulnya membedakan. Jadi sebetulnya tadi Bang Sugi itu sudah, Bang Sugi ya, atau siapa itu? Atau siapa tadi yang Ustadz Sugi kan? Oh, sorry Pak Ustadz, sorry. Maaf Pak Ustadz. Jadi yang Pak Ustadz bilang itu ya berarti kita udah sejalan. Artinya Allah itu ada banyak. Tetapi yang membedakan antara Allah yang disembah oleh umat Israel atau Allah yang esa itu cuma satu. Dan diberi kode huruf A-nya huruf besar. Ini teman-teman, apa ya yang nggak ngerti maksud saya? Itu nggak masalah, memang saya mengaku itu. Iya, nggak Iya masalah. benar, maksud saya Pak Ustadz. Jadi sekarang kalau kita udah memiliki pemahaman yang sama, apa yang salah di sini, benar kan? Jadi Ya, di sini bentar, yang biar saya Anda nggak salah jelaskan paham. Pak Ustadz, Yesus sama seperti Musa itu yang perlu ada sangkal kalau bisa. iya, saya mau sangkal itu. Bahwa Yesus dan Musa itu yang orang yang berbeda. Kalau Yesus, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau Musa itu Kealahannya bos, manusia kealahannya. Kealahannya itu loh, sama seperti Musa itu. biasa. Kealahannya sama seperti Musa, Musa. ya. Ayat mana itu, Bang? Yohanes. Ayat mana yang menyebutkan? Tadi kan sudah saya Tadi sudah disebutkan Ayat sama mana? Pak Sugi. Yohanes 10 Iya, ayat mana yang menjelaskan 34. Nanti rujukannya Yohanes Ulangan Keluaran 7 ayat 1 rujukannya ke sana. tunggu, Yohanes 10 ayat berapa, Bang? 34. Kan udah dibaca sama-sama tadi itu. Sampai 35 deh, biar paham. Kata Yesus maksudnya. kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu bukan penyamaan Yesus dengan Nabi Musa, nggak ada itu, Bang. Maksud Yesus apa menyebut di dalam kitab Ulangan itu ada orang disebut Allah. Maksudnya apa itu? Di dalam Iya, kitab kamu Taurat. adalah Allah. Ya, maksudnya apa? Saya teruskan ya ayatnya. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, ini Yesus, engkau menghujat Allah, ini Allah huruf besar. Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu Yesus lagi oh saya paham ini, Bang. Itu judulnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Iya. Makanya dia berkata, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi dia lagi menjelaskan bahwa ada ilah lain selain dia. Jadi di sini ayat yang sangat keren di sini adalah bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itu Yesus lagi menjelaskan bahwa sebetulnya dia adalah Allah itu sendiri. Karena dia dikatakan ayat yang lain. Tapi itu yang saya Coba bacakan Mas VR. Yohanes 8 ayat 54 Mas VR. Oke, siap. Yohanes 8 ayat 54. Coba dibaca Sebentar. Ya, dalam nama Yesus. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Ya benar, ayat itu. Berarti Yesus punya Allah juga dong? Allah kami loh. Iya benar. Karena dia lagi berbicara dalam kondisinya sebagai manusia. Jadi, yang saya mana ada keterangan dalam ayat itu bahwa dia sedang mengatakan dalam keadaan manusianya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal-awal ayat itu mengatakan
semua kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu bukan dari diri Yesus sendiri, tapi datang dari Bapa Allah. Itu menunjukkan benar dalam Ibrani 3 itu, Yesus hanya apostolos, dalam Yunani apostolos, yaitu hanya utusan. Paulus juga apostolos, utusan. Sehingga pemahaman saya, Mas PR, yang namanya utusan berarti ada yang mengutus. Mas, kalau Yesus dikatakan Tuhan, masa Tuhan mengutus Tuhan? Kan enggak fair gitu. Betul itu. Bentar ya, saya komentari tadi mengenai apa Yesus itu tidak menyamakan dirinya dengan Musa. Jadi kalau kita lihat kronologinya, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu orang-orang Yahudi itu ingin melempari Yesus. Lalu kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, yang aku tunjukkan kepadamu, pekerjaan baik manakah yang membuatmu mau melempari aku? Dijawab oleh orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku mau melempari kamu, tetapi melainkan kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah Yesus membenarkan? Ya, aku Allah. Tidak. Justru Yesus di sini mengingatkan kepada orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman adalah Allah. Maksudnya Musa itu juga disebut Allah. Kenapa kamu nggak protes ketika aku berkata aku dan Bapa adalah satu? Maksudnya seperti itu. Ya, nah ketika Yesus dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, justru Yesus menyamakan dirinya dengan Musa. Kenapa saya katakan Yesus menyamakan dirinya dengan Musa? Karena mengutip kitab Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku berfirman, kamu adalah Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Itu Yesus ingin mengingatkan kepada orang Yahudi. Musa juga disebut Allah. Lah maksudnya apa sih Allah di sini? Diterangkan oleh Yesus di ayat 35. Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Artinya seorang yang menyampaikan firman itu juga disebut Allah. Yesus itu menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Musa menyampaikan firman juga disebut Allah. Jadi Allah di situ bukan Allah sang pencipta Yesus, tapi Allah sebagai sang penyampai firman sebagaimana Musa. Makanya saya tadi tanya sama kamu, apa maksudnya? Yesus mengutip ayat 34 itu mengatakan, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Kamu nggak jawab. Ya, padahal maksud Yesus itu ingin mengingatkan kepada orang Yahudi bahwa di dalam kitab Taurat mereka juga ada tertulis manusia disebut Allah sebagaimana Yesus juga disebut Allah. Sebenarnya seperti itu maksudnya. Lanjut. Ya, salah. Mas PR sambil ditanggapi dari saya barusan ya tentang Yohanes 8:54 itu. Oke, ini pemahaman yang salah ini. Karena di perjanjian lama pembahasan tentang kenapa kamu mau melempari aku, bukankah katanya karena menghujat Allah, itu tidak ada kaitan dengan Nabi Musa itu. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak Kan berbicara tentang pertanyaannya Ustaz Sugi. Pertanyaan saya dijawab dulu barusan. Yohanes 8:54. Yohanes 8:54 itu. Yohanes 8 ayat 54. Ya, coba dibaca lagi. Coba biar teman-teman dengar semua. Oke, dalam nama Yesus ya. Ini senang saya membaca Alkitab di depan semua orang ini. Karena sudah saatnya firman Tuhan itu diberitakan. Ayat 54, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Itu benar. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapakah kamu berkata dia adalah Allah kami? Itu benar, Bang. Kenapa? Karena konteks ini. Ya. Oke, saya mau menjelaskan karena konteks ini berbicara Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Mana ada keterangan seperti itu dalam ayat itu? Enggak, Bang, gini. Memahami Alkitab itu tidak harus karena ditulis seperti itu. Jadi sama kayak tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang Nabi Musa. Emang di mana ayat menjelaskan tentang Yesus menjelaskan kepada Nabi Musa? Yesus berbicara kepada Musa. Ketika Musa menyebut Ulangan 34 ayat 1, kalau bukan Nabi Musa siapa? Bisa Anda menunjukkan ayat lain? Coba tunjuk ayat-ayat lain. Ada Musa. Ayat lain yang mengatakan Pak Ustadz, bukan. Bukan. Oke, kalau Anda mengatakan itu bentar. Kalau menurut Anda itu bukan kepada Musa, tolong di dalam kitab Taurat mana Tuhan menjadikan seseorang sebagai Allah selain di Keluaran 7 ayat 1. Silakan. Kitab Taurat 5 kitab. Kan Pak Ustadz memiliki itu.
Tadi kan Pak Ustadz memiliki asumsi bahwa Bukan Allah asumsi. itu adalah untuk Musa. Sekarang saya mau bertanya. Dasarnya ada, dalilnya ada Sekarang saya bertanya. di Keluaran 7 ayat 1. Itu dalilnya, bukan asumsi. Asumsi itu tanpa dalil. Kenapa saya Iya. katakan Yesus menyamakan dirinya dengan Musa? Karena Yesus mengutip Keluaran 7 ayat 1. Kalau menurut Anda itu salah, tunjuk ayat. Tunjuk ayat di mana selain Musa disebut Tapi Allah. apakah itu menulis Musa? Gimana? Jangan Bang. Tapi apakah itu ditulis Musa? Tapi apakah itu ditulis Musa? Enggak kan? Loh, memang kitab Keluaran Itu bukan kan ditulis maksud Musa itu gitu. menurut Anda. Memang kitab Keluaran bukan ditulis Musa. Bukan, tapi maksud saya, Oh, bukan ditulis oleh Musa Keluaran. tapi maksud saya bentar Bang. Tapi itu bukan yang dimaksud Allah di situ, bukan Musa, bukan dimaksudkan oleh Musa kepada Musa. Jadi Apa kepada ada yang mengatakan jadi kepada itu, siapa? Allah itu adalah Oke. Jadi kepada siapa? Silakan. bukan, saya mau menjelaskan. Iya. Anda mengatakan itu bukan Saya ditunjukkan. menjelaskan. Oke, Anda mengatakan bukan ditunjukkan kepada Musa, lalu kepada siapa? Oke, kasih ayat yang ulang saya baca. Saya baca dan dengar baik-baik, saya Ya, menjelaskan. tunjuk kepada siapa? Silakan. Oke, keluaran berapa tadi? Keluaran 7 ayat 1. Pertanyaan saya Bentar, Gini, Ustaz Pak, David, ya. bentar. Biar saya kejar ini. Katanya bukan untuk Musa. Ayo. Oke. Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1 ya? Ya. Keluaran 7 ayat 1. percuma ngejar jawabannya Ustadz Sugi kan VR. Akhirnya Biar saya tunjukkan Oh, siapa yang jangan lebih ya. paham Bible, ayo. Biar Tat. Biar saya kejar dia. Dia tadi mengatakan bukan Musa itu. Kalau bukan Musa harus bisa menunjukkan ayat lain dan ada orang lain yang disebut Allah di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ada 5, Kejadian, Imamat, Keluaran, Bilangan dan Ulangan. 5 kitab. Carikan. Kalau bukan ke Musa, ke siapa? Gitu loh. Enak jadinya, jangan, oh bukan untuk Musa, tapi Anda nggak punya dalil. Kacau nanti, harus ada. Saya mengatakan itu untuk Musa, ini ayatnya. Kamu mengatakan bukan Musa, mana ayatnya? Gampang tuh kalau sama saya itu, simple gitu loh. Ayo. Nggak bisa Ayo, Mas, sama saya tanpa beritakan dalil, nggak Injil bisa. kepada semua bangsa. Oke, sebentar. Saya harus memahami dulu ini. Apa yang ayat Oke. mudah itu kok bingung? Lihat aku mengutus kamu lihat aku menjadikan kamu sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Siapa lagi kalau bukan Musa di situ yang diutus kepada Fir'aun? Beritakanlah Injil ke semua bangsa dan paksalah mereka semuanya masuk dalam rumahku. Paksa, ayo paksa Mas. Pakai ayatnya. Enggak dong. Kalau saya nggak kayak begitu. Kan ini kita diskusikan. Oke. Maksudnya tampilkan ayatnya gitu loh. Ayatnya kan jelas ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Harun abangmu akan menjadi nabimu nih. Masa bukan kepada Musa? Kalau bukan kepada Musa, kepada siapa? Ayatnya jelas kok, Keluaran 7 ayat 1 kok. Kata siapa bukan kepada Musa? Jelas tuh ayatnya. Atau mau dijadikan PR saja Mas PR, tidak apa-apa gantian. Iya benar-benar. Ya sama yang lain. Daripada aja dengan jawab salah nanti teman Kristen takut terwakili jenengan, mending apa namanya itu dijadikan PR dulu, nanti jawab kapan dah, besok dah gitu, nanti dah. Oke. Oke, Iya. silakan. Nah seperti itu. Sama saya udah kelar tuh. Nah lanjut dengan pertanyaan saya. Saya Oke, ingin lanjut. tahu kenapa ketika saya ngajukan Yohanes 8:5-4 itu ngelesnya ya, alasannya teman-teman Kristen itu begini Mas.
Itu Yesus waktu jadi manusianya. Nah, standar dia dikatakan manusia atau Tuhan itu apa? Sifat keilahian Yesus saat di dunia itu apa? Sifat ketuhanannya. Kalau sifat manusianya, katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, sifat ketuhanannya itu apa dan bagaimana standar ilmu dalam membedakannya? Sehingga ayat-ayat yang jelas, seperti Yesus dengan tegas mengatakan semua kemuliaan yang ada pada diriku, itu bukan dari diriku sendiri, melainkan datang dari Bapa Allah, kata dia. Itu tegas dia bilang gitu. Ada dua oknum berarti, ada yang memuliakan, ada yang dimuliakan. Kemudian dikuatkan lagi Yesus mengatakan bahwa Bapa Allah adalah Tuhan kami. Nah, Tuhan kami. Jadi alasan memang satu memang teman Kristen, yaitu dia sedang natur manusianya. Nah, yang saya tanyakan, mana ayat yang mengatakan Yesus ini kadang jadi manusia, kadang jadi Tuhan, itu ada di mana keterangannya sebenarnya? Monggo. Oke. Saya punya waktu berapa menit untuk menjelaskan? 5 menit, monggo Mas. Oke. Jadi pemahaman tentang Yesus itu adalah Tuhan itu benar adanya. Karena Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Seperti ditulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 mengatakan bahwa dan firman itu telah menjadi manusia. Oke, karena saya mengimani betul bahwa Yesus itu memang Tuhan kami. Ketika orang bicara tentang standar apa yang harus diterapkan untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, saya ketika memahami tentang ketuhanan Yesus dengan pengalaman hidup saya sudah sejauh ini, terus terang tanpa membaca Alkitab pun, dengan kuasa yang Tuhan berikan, dengan pengalaman hidup, terus terang saya percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa membaca Alkitab sekalipun. Artinya kalau orang mau bilang bahwa dia bukan Tuhan, dia hanya manusia, itu di ayat Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu sering teman-teman Kristen menjawab seperti itu. Tapi saya mau bilang bahwa kami orang Kristen tidak perlu capek-capek untuk mau menjelaskan apakah Yesus itu Tuhan. Apalagi teman-teman Muslim sedang berkata bahwa begini, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Saya jujur mau mengatakan bahwa saya nggak bisa membuktikan. Kenapa? Karena saya hidup di abad 20 dan kejadian Yesus itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Sama kayak saya bilang kepada Pak Ustadz, buktikan kalau Muhammad itu nabi, ya kan? Mau pakai Al-Quran pun tetap sama. Saya bilang saya nggak mau butuh yang itu. Buktikan secara langsung bahwa dia benar-benar nabi. Kalau dia memang punya kuasa dan dia betul-betul nabi dari Allah, datangkan dia saat ini. Saya mau bertemu dengan dia. Artinya kalau kita mau berteori untuk di Alkitab, semua orang akan bicara berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Makanya jujur ketika saya mau bicara tentang firman dan ditanyakan oleh teman-teman Kristen sekalipun, kamu bisa nggak buktikan Yesus itu Tuhan? Saya bilang saya nggak bisa buktikan. Kenapa? Karena saya memang terlahir sebagai seorang Kristen. Saya sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dari saya masih kecil sampai saya besar sekarang. Jadi ketika mau ditanyakan, itu hanya berdasarkan iman saya. Karena saya tidak pernah melihat Tuhan sejauh ini, hanya berdasarkan iman saya. Jadi saya kalau bicara tentang ini, saya nggak mau menunjukkan dalil atau ayat Alkitab yang menerangkan bahwa dia adalah Tuhan, ini ayatnya. Karena ketika saya memunculkan ayat, pasti akan ada perbantahan. Kayak dalam ayat yang saya baca, ketika ditranslate ke bahasa Inggris, itu Tuhan, bukan Tuhan, Lord. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan, itulah Tuhan. Tapi ketika Bang Sahabat tadi ini menjelaskan bahwa di mana ayat yang menjelaskan atau jelaskan secara rinci bahwa dia benar-benar Tuhan, saya nggak bisa menjelaskan, Bang. Karena dengan iman saya percaya, kalaupun saya terlahir sebagai seorang Muslim, kalau kalian mau ada teman Muslim Kristen mengatakan buktikan Muhammad itu nabi, saya nggak bisa buktikan. Karena percuma saya mau pakai dalil, teman-teman Kristen pasti akan bilang, bukan, dia bukan nabi, dia nabi palsu yang mengangkat diri sendiri. Buktikan bahwa Nabi Muhammad pernah disunat, tidak ada ayatnya, dia disunat umur 7 hari kayak begitu. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ketika bicara tentang Yesus, saya hanya mengimani bahwa dia itu Tuhan dan Juru Selamat.
Makanya saya nggak suka berdebat. Banyak teman-teman Kristen yang suka buka sesi debat, capek-capek berdebat, nggak ada gunanya. Karena debat itu tidak bisa membuat orang menang atas sesuatu tujuan itu. Tapi kayaknya saya nggak suka berdebat. Untuk topik yang ini, jawaban saya seperti itu sih, Pak Ustadz. Saya hanya mengimani bahwa Yesus itu Tuhan saya dan Juru Selamat. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas PR. Sederhana sih. Jenengan tahu Yesus itu Tuhan kan dari kitab kan ya. Jadi jenengan tahu nama Yesus, istilah Yesus, kemudian Yesus itu Tuhan kan tahu dari Alkitab. Jadi Ya, betul. lucu ketika ada seorang Kristen, andaikan Bible tidak ada, dia masih percaya Yesus itu Tuhan. Karena sejauh apa yang saya ketahui, tanpa adanya naskah, orang itu tidak akan punya agama. Al-Quran sebagai mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah menerangkan tentang tauhid, mengesahkan Allah, ada utusan, ada naskah, gitu. Dan jenengan menjadi orang Kristen karena ada Bible, gitu. Sehingga Bible inilah yang harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Padahal betapa banyak Yesus mengatakan sekarang anak manusia sedang duduk di samping Tuhan, atau kemuliaan yang ada pada diriku tidak ada artinya, semuanya datang dari Bapa Allah yang di sorga. Bahkan Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah dan aku orang yang diutus. Ibrani 3, rasul jabatannya sama seperti Paulus persis. Kalau dikatakan akulah Tuhan dan guru, kata Tuhan itu kalau kita ambil ke dalam literasi Yunani, itu kan menggunakan Kyries, ya, Kurios. Kurios itu setara dengan Tuhan, bukan Tuhan. Gitu. Jadi tanpa adanya naskah jenengan tidak akan punya Tuhan. Gitu loh, Mas VR. Maka Anda harus mempertanggungjawabkan naskah tersebut. Oke. Ya, monggo. Saya tanggapin dikit ya. Oke. Jadi gini. Bentar Bang, saya tanggapin sedikit. Oh iya, Jadi saya melihat dari pernyataan Bang VR21 ini bahwa dia itu bertuhan hanya modal imani saja sesuai dengan apa yang diajarkan dia bapaknya dari gereja. Makanya kalau ditanya di mana buktinya Yesus Tuhan, dia nggak bisa membuktikan dari Bible. Itu dari pernyataan Abang ini sendiri ya. Kemudian tadi mana buktinya Nabi Muhammad itu nabi? Gampang saja. Nabi Muhammad seseorang diutus jadi nabi itu bukan dari atas kesaksian orang lain. Ya, mana saksinya? Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena nabi diutus itu bukan buktinya bukan disaksikan orang lain, tapi disertai tanda, keajaiban. Ya, sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 36, ya, bahwa kesaksian Yohanes pun nggak penting kata Yesus. Tetapi ada yang lebih penting, apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan itulah bukti bahwa aku utusan Tuhan. Dibaca di ayat 36 ya, Yohanes 5 ayat 36. Nah, apakah yang Nabi Muhammad itu disertai keajaiban? Iya. Bahkan Nabi Muhammad ini mampu mempermalukan Tuhanmu. Di mana? Dalam surah Al-Alaq, ya, surah yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, di situ dikatakan khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari kata alaqah yang artinya adalah lintah. Dan itu kalau Anda browser di Google, bentuknya sigot itu seperti apa? Persis seperti lintah. Anda buka. Padahal yang namanya sigot atau alaqah ini belum nampak oleh mata telanjang. Seandainya perut wanita itu dibelah, yang namanya lintah atau alaqah itu belum nampak oleh mata telanjang, itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ya, dari mana Nabi Muhammad ini tahu? Padahal dia tidak pernah belajar embriologi, dia tidak pernah sekolah, bahkan dia adalah umi, ya, tidak bisa membaca dan tidak pernah belajar. Nah, sementara kenapa saya katakan tadi mempermalukan Tuhanmu?
Karena menurut Tuhanmu di dalam Ayub 10 ayat 10, manusia diciptakan di dalam rahim itu, dibentuk di dalam rahim itu seperti susu dan dicurahkan, dikentalkan seperti keju. Ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu pengetahuan manapun yang mengatakan bahwa manusia di dalam rahim seperti keju atau seperti bentuk sabun batangan, itu tidak ada. Nah, ini Nabi Muhammad ini keajaiban. Jadi keajaiban ini jangan dipahami sama seperti nabi-nabi lainnya, tergantung dari lawan atau musuh yang dihadapinya. Ketika Musa menghadapi orang-orang para penyihirnya Fir'aun, maka keajaiban Musa mirip sihir. Keajaibannya Yesus adalah orang-orang yang lagi sakit atau orang-orang yang sedang mempelajari ilmu pengobatan, maka keajaiban-keajaiban Yesus dia seperti pengobatan. Nah, yang dihadapi Nabi Muhammad adalah para ilmuwan. Makanya keajaiban Nabi Muhammad itu lebih pada keilmuan, ilmu pengetahuan. Makanya banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan dan sesuai. Ya, sangat sesuai sebagaimana misalnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yarul ladzina kafaru anas samawati wal ardu kanata ratqan fafatanahuma. Apakah orang-orang kafir tidak tahu bahwasanya langit dan bumi dulunya itu adalah satu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. Ini berbicara tentang Big Bang. Nah, itu salah satu contoh keajaiban Nabi Muhammad, dia lebih pada keilmuan. Kenapa begitu? Karena yang dihadapi adalah para ilmuwan. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Terima kasih. Monggo Mas Yonan, tadi kepental ya turun. Bisa dilanjut Mas Yonan dulu. Ya, aku sih cuma nambahin aja. Kalau misalkan tadi yang dibilang oleh saudara VR itu ya, orang nggak akan nyambung karena kalau dijelaskan dengan dari sisi keimanan kita, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Ya, iman itu harus dipertanggungjawabkan. Kamu bisa bicara A, maka dalilmu pernyataanmu yang A ini harus dirujuk pada dalil yang mendukung gitu loh. Kalau enggak, ntar orang bilang, ini dari mana pernyataan seperti ini? Lalu begini ya, seringkali orang, sebentar, aku cuma 3 menit aja ya. Lalu seringkali orang Kristen bilang, wah, orang itu nggak ada Roh Kudus, makanya kamu nggak akan ngerti ya. Pertanyaannya gini, nenek moyang kita ini kan orang Nusantara kan, yang Kristen itu gimana di waktu di Injil itu, apa punya Roh Kudus gitu. Jadi tetap larinya ke ilmu, larinya ke akal. Bukankah firman Tuhan bilang, ya kan, tambailah pada imanmu itu adalah pengetahuan gitu. Ada tuh, aku lupa ayatnya. Benar. Akal tetap kasih ini juga Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu lah. Akal tuh main juga, bro. Ya, jadi kalau aku bilang gini, oke, nggak usah berdebat, nggak apa-apa. Diskusi tetap harus berjalan. Yang namanya kita itu namanya ada Injil, ada dakwah, itu tetap dasarnya apa? Masa Roh Kudusan nggak bisa. Tapi tetap harus pakai akal gitu. Kita di sini dalil harus dilawan juga dengan dalil. Ustadz Sugi tadi misalnya kamu nggak setuju, beliau ngomong begini, ada ayatnya begini, hadirkan ayat yang lain gitu loh. Itu aja. Makasih. Jangan take personally ya. Kita saling mengganggu imannya. Terima kasih ya Mas Yar ya. Oke, siap. Ada pekerjaan, ada kapal. Makasih. Siap. Oke, Bang. Siap. Monggo Mas PR ditanggapi. Oke, jadi untuk yang penjelasan tadi tentang Nabi Muhammad dan juga keimanan orang Kristen, jadi gini Ustadz sama Bang siapa ini ya, host ya. Kami terus terang orang Kristen, iya, kami tidak pernah mempersoalkan soal hal ini. Kami orang Kristen, sekali lagi, tidak ada yang mempertanyakan atau mempermasalahkan tentang ketuhanan Yesus. Itu cuma orang yang di luar Kristen. Jadi kalau mau diminta bahwa kami harus mempertanggungjawabkan kepada siapa? Kepada manusia. Ngapain? Ya kan? Karena keimanan kami kemungkinan besar berbeda dengan yang diimani oleh umat Muslim. Sama juga dengan agama-agama lain. Jadi yang kami percaya dari orang Kristen sebagai pengikut Kristus, Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bicara tentang ayat-ayatnya, ada ayat-ayat. Cuman sekali lagi, ketika itu tidak dibukakan kepada kita
sebagai orang yang mau belajar tentang firman Tuhan, maka kita tidak akan memahami. Dan jujur sejauh ini pemahaman saya tentang Yesus itu clear bahwa dia itu memang Tuhan dan juru selamat kami. Jadi bahwa dari teman-teman lain tidak mau mengakui itu dan minta kami mempertanggungjawabkan apakah Yesus itu Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena kami orang Kristen sendiri tidak mempersalahkan itu dan tidak mempermasalahkan hal ini. Itu cuma orang yang di luar Kristen. Jadi mohon maaf, dari saya sendiri bicara tentang Yesus, saya udah clear bahwa dia itu benar-benar Tuhan. Kalau memang dia bukan Tuhan, kita pasti satu saat Pak Ustadz akan Yesus menyatakan, kalau dia berkenan Pak Ustadz akan dia panggil sebagai anaknya, pasti satu saat tetap dia akan menyatakan kuasanya kepada Pak Ustadz. Saya sudah punya Pak. Udah, biar Ya, saya jadi tanggapin. berikut bicara tentang bicara tentang Nabi Muhammad. Saya tidak pernah mau mengkomen soal Nabi Muhammad karena itu adalah nabi dari umat muslim sendiri kan. Jadi saya terus terang malah nggak suka kalau teman-teman Kristen malah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Saya sering lihat di room sebelah itu hal yang sama. Mereka menjelek-jelekan Nabi Muhammad bahwa itu nabi palsu lah, pedofilia, anak-anak itu sampah. Orang Kristen, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu. Nah, yang saya mau bilang bahwa kalau bicara tentang mujizat, ya saya akui kalau memang bicara tentang mujizat karena saya juga tahu Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam maupun hadis yang ada di dalam situ yang bicara tentang Nabi Muhammad. Jadi yang saya cuma agak bingung ketika bicara tentang mujizat, di situ dia tentang sperma laki-laki berada di tulang punggung, terus matahari terbenam di air lumpur, itu ada dalam Al-Quran, ya kan? Terus bicara tentang membelah bulan, itu di mana, siapa saksi-saksinya, kapan pernah terjadi, terus kalau untuk sunat itu bahwa wajib hukumnya, di mana di Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad itu pernah disunat. Karena setahu saya dia nanti diangkat menjadi nabi umur 40-an atau 50-an. Itu saya nggak tahu. Oke. Nah, berarti sebelum itu dia tidak memiliki agama dan mungkin penyembah paganisme. Nah, tapi itu saya nggak mau mempersalahkan. Oke, Bang. Saya komentar di Bang, tenang aja, nggak apa-apa. Mempermasalahkan juga nggak apa-apa. Nanti soal itu biar Ustadz Wafi yang menjelaskan. Sambil Ustadz, sambil closing statement ya, di sini sudah gugur. Oke. Jadi begini ya, mengenai mengenai iman Anda mau mempercayai Yesus, Anda mau menyembah kaleng kerupuk sekalipun itu nggak ada masalah, biarin saja, itu iman Anda. Cuma yang saya lihat iman Anda ini tidak alkitabiah. Ya, kenapa saya katakan tidak alkitabiah? Karena Yesus tidak pernah membuktikan bahwa dirinya itu Tuhan dalam segala apapun. Bahkan ketika membangkitkan Lazarus, kalau Anda lihat ya di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 ya. Di situ Yesus menengadahkan tangan ke atas lalu berkata, "Ya Bapa, aku selalu bersyukur kepadamu karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena banyak orang yang mengelilingi aku di sini supaya mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku." Bahkan ketika membangkitkan Lazarus sekalipun, Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan, tapi mengaku sebagai utusan Tuhan. Ya, jadi kalau Anda mengatakan terserah saya mau mengimani Yesus, iya terserah Anda. Tapi saya tidak menemukan dalil di Bible yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya sering bertanya kepada orang Kristen, pada saat kapan Yesus itu Tuhan? Pada saat melakukan keajaiban. Makanya ayat tadi itu saya cek, apa benar ketika Yesus melakukan keajaiban dia itu membuktikan dirinya Tuhan? Ternyata tidak. Justru dia membuktikan bahwa dia utusan Tuhan. Bahkan ketika mau membangkitkan Lazarus, dia itu menengadahkan tangan ke atas. Berdoa dulu dia. Ya, menengadahkan tangan ke atas itu berdoa. Makanya Bapak mendengar. Engkau selalu mendengarkan aku. Apa yang didengar? Doanya. Ya, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena banyak orang yang mengelilingi aku di sini supaya mereka tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi segala pekerjaan yang dia lakukan, tadi ayatnya sudah saya sebut, itu bukan untuk menunjukkan dirinya Tuhan, tapi untuk menunjukkan dirinya utusan Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 35 ayat 6. Nah, apakah yang mengutus yang diutus ini sama? Ya tidak bisa, tidak sama.
orang Kristen mengatakan Tuhan mengutus Tuhan, itu nggak ada ayatnya. Tapi apa yang menurut Yesus, Tuhan dan utusan itu beda. Di dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Ini pernyataan Yesus sendiri. Ya, tidak usah ditafsir, semua orang juga tahu bahwa maksud Yesus yang diutus dan yang mengutus itu jelas beda. Dan Yesus memang seorang hamba, tidak mungkin lebih tinggi daripada tuannya. Sebagaimana pernyataan Yesus di dalam Matius 12 ayat 18, Yesus adalah seorang hamba. Yesus juga berkata, Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Jadi jelas sekali, Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu Tuhan. Anda menuhankan Yesus hanya berdasarkan iman saja. Kami persilahkan, lakum dinukum waliyatin. Mengenai Islam, silahkan Ustaz Wafi dijawab.